Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di podcast Luqman Effendi. Dan untuk podcast kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang buah-buahan yang ada di dalam Al-Quran, atau kemudian juga sering disebutnya sebagai buah-buahan di surga, ya. Di podcast sebelumnya kita sudah membahas buah kurma, buah zaitun, buah tin, ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas satu buah yang sangat populer di kita, ya. Bahkan mungkin lebih populer di Indonesia daripada di Arab Saudi sana, gitu ya. Yaitu satu buah yang termaktub atau termuat di dalam surat Al-Waqiah, ya, di ayat 29, ya. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, ya. Dan tentu saja sebagaimana buah-buah yang lain, ya, dengan adanya termuat di dalam Al-Quran ini, kemudian banyak para ahli yang mencoba untuk membedah, ya, ataupun meneliti, ya, sehingga apa sesungguhnya rahasia dari buah ini, gitu ya. Nah, ternyata dari banyak hasil penelitian, ya, pisang ini mengandung 3 gula alami, ya, baik sukrosa, ya, fruktosa, dan glukosa, ya, yang dikombinasikan dengan serat, ya. Buah pisang memberikan dorongan instan pada pencernaan secara berkelanjutan dan energi substansial. Satu penelitian membuktikan bahwa dengan adanya 2 buah pisang saja akan memberikan energi yang cukup untuk sebuah latihan berat selama 90 menit, ya. Sehingga buah ini kemudian juga dikenal sebagai buah nomor 1 bagi kebanyakan atlet terkemuka di dunia. Suplai energi bukan satu-satunya didapat dari pohon pisang, ya, tetapi juga manfaat-manfaat yang lain, ya. Nah, apa saja manfaat dari buah pisang ini akan kita ketengahkan di podcast ini, ya. Yang pertama, buah pisang ini ada hubungannya dengan menekan, ya, penderita depresi, ya. Menurut survei yang dilakukan oleh MIND, ya, di antara pasien penderita depresi, bahwa orang merasa lebih baik setelah makan pisang. Hal ini terjadi karena pisang mengandung triptopan, ya, sejenis protein yang akan diubah oleh tubuh menjadi serotonin, yang akan membuat Anda menjadi rileks, memperbaiki suasana hati, dan secara umum akan membuat seseorang merasa lebih nyaman, ya. Kemudian pisang ini juga bermanfaat bagi para penderita diabetes, ya. Makanlah pisang setiap hari, ya, karena vitamin B6 yang terkandung dalam pisang akan mengontrol tingkat glukosa darah Anda
dan akan memperbaiki suasana hati Anda. Kemudian juga bagi para penderita anemia, ya, pisang mengandung zat besi tinggi. Pisang juga merangsang produksi hemoglobin dalam darah dan banyak membantu dalam berbagai kasus anemia. Kemudian juga pada penderita tekanan darah tinggi, buah tropis ini sangat tinggi kaliumnya, ya, namun rendah garam, ya, sehingga sempurna untuk mengalahkan tekanan darah. Begitu banyak gunanya sehingga US Food and Drug Administration, ya, Departemen Pengawasan Obat dan Makanan Amerika baru saja mengizinkan perkebunan pisang untuk melakukan klaim resmi mengenai kemampuan buah ini untuk menurunkan risiko tekanan darah dan stroke. Kemudian menambah kemampuan otak, ya. 200 siswa di sekolah Twickenham, ya, di Middlesex sangat terbantu dalam ujian mereka tahun ini karena memakan pisang pada saat sarapan, ya. Jadi saat istirahat dan saat makan siang, dalam upaya untuk meningkatkan kekuatan otak mereka. Penelitian telah membuktikan bahwa buah dengan kandungan kalsium tinggi dapat membantu siswa dalam belajar dan juga membantu siswa menjadi semakin peka terhadap dalam berpikir, gitu ya. Kemudian manfaat buah pisang yang lain adalah untuk menangani sembelit, ya, atau BAB yang tidak lancar, ya, buang air besar yang tidak lancar. Pisang ini mengandung zat fiber dalam kadar yang tinggi. Pisang dapat juga membantu menormalkan kembali kerja pencernaan Anda, ya. Pisang akan membantu mengatasi permasalahan pencernaan ini tanpa Anda harus kembali ke obat-obat pencahar lagi. Yang jelas BAB Anda akan semakin lancar, ya. Kemudian bagi saudara-saudaraku yang suka bepergian dan mungkin masih sering mengalami apa yang disebut sebagai mabuk, ya, mabuk darat, mabuk laut, mabuk udara, ya. Nah, salah satunya juga bisa diatasi dengan milkshake pisang ditambah dengan madu sebagai pemanis, ya. Jadi milkshake pisang akan berefek menenangkan perut Anda dan dengan bantuan madu akan mengontrol kadar gula darah Anda untuk menjadi normal kembali. Sementara susu akan menenangkan perut Anda dan menata ulang sistem pencernaan Anda. Kemudian manfaat lainnya, ya, adalah berkenaan dengan mules dan sakit perut, ya. Jadi karena pisang memiliki efek antacid pada tubuh, jadi jika Anda menderita mules dan perut terasa melilit, maka cobalah makan pisang untuk mengurangi sakitnya, ya. Kemudian juga mual di pagi hari, ya, ngambil pisang antara waktu makan membantu menjaga kadar gula darah dan menghindari mual di pagi hari. Bahkan pisang juga bermanfaat untuk gigitan nyamuk, ya. Sebelum Anda meraih krim atau cairan anti gigitan nyamuk, cobalah dulu menggosok daerah yang terkena gigitan nyamuk dengan bagian dalam kulit pisang. Banyak orang yang sudah merasakan hebatnya kulit pisang ini karena akan mengurangi pembengkakan dan iritasi pada kulit, ya. Kemudian juga berkenaan dengan syaraf, ya, pisang mengandung vitamin B yang dalam kadar yang tinggi yang sangat membantu dalam menenangkan sistem saraf, ya. Kemudian ada satu studi, ya, di Institut Psikologi di Australia menemukan bahwa tekanan pada saat kerja menyebabkan orang sering meraih makanan dan camilan seperti snack, coklat, dan keripik. Setelah meneliti 5.000 pasien di rumah sakit, para peneliti menemukan bahwa kebanyakan orang yang menderita kegemukan lebih sering berada dalam tekanan kerja yang tinggi. Banyak laporan yang menyimpulkan bahwa untuk menghindari panik akibat tekanan kerja yang berlebihan dan nafsu yang tinggi untuk memakan makanan apapun, kita perlu mengendalikan kadar gula darah kita dengan mengambil makanan tinggi karbohidrat setiap 2 jam untuk menjaga agar kadar gula darah menjadi stabil. Jadi ini bagi penderita obesitas yang bekerja, ya.
Kemudian juga luka lambung ya, pisang bisa digunakan sebagai bahan makanan utama untuk diet ya bagi penderita luka lambung. Pisang akan mencegah gangguan pencernaan. Hal ini disebabkan teksturnya yang sangat lembut dan halus. Pisang adalah satu-satunya buah mentah yang dapat dimakan tanpa menyebabkan stres dalam beberapa kasus penyakit yang parah. Dan pisang juga menetralisir kelebihan zat asam dan mengurangi iritasi dengan melapisi permukaan dalam lambung. Ya. Kemudian ada manfaat pisang yang lain adalah sebagai kontrol suhu, ya, kontrol temperatur. Banyak budaya lain melihat pisang ini sebagai buah pendingin yang dapat menurunkan suhu baik fisik dan emosional pada ibu hamil di Thailand misalnya. Mereka akan makan pisang sebelum melahirkan karena keyakinan bahwa si bayi akan lahir dengan suhu yang dingin. Bahkan bagi para perokok yang belum bisa berhenti merokok ya, buah pisang ini membantu orang yang mencoba untuk berhenti merokok ya. Vitamin B2, B6 dan B12 yang dikandungnya serta kalium dan magnesium akan sangat membantu tubuh Anda untuk cepat sembuh dari efek penghentian nikotin. Jadi bisa membantu untuk para perokok yang ingin berhenti merokok, jadi mengurangi penderitaan akibat awal-awal dari berhenti merokok ya. Kemudian kaitannya dengan stres ya, kandungan kalium dalam pisang adalah mineral yang penting yang akan membantu menormalkan detak jantung, mengirim lebih banyak oksigen ke otak dan mengatur keseimbangan cairan tubuh ya. Ketika kita stres, metabolisme kita akan meningkat sehingga mengurangi kadar kalium. Ini dapat dinetralkan atau rebalance ya dengan bantuan snack pisang yang tinggi kalium. Kemudian juga bisa menurunkan resiko stroke ya, bahkan sebanyak 40% ya. Dan manfaat-manfaat yang lain ya termasuk kutil ya. Jadi kalau Anda ada kutil, ini bisa dikompres ya dengan kulit pisang gitu ya. Ya beberapa kali ya, dan konon katanya ini akan bisa menghilangkan kutil tadi gitu ya. Salah satu saran ya, pisang ini jangan dimasukkan ke kulkas ya, karena struktur pisang akan berubah gitu ya. Baik, itu tadi manfaat pisang yang sedemikian banyak terhadap kesehatan kita ya. Dan buah pisang adalah buah yang mudah kita dapatkan di negeri kita tercinta, sehingga mari kita menggemari buah ini ya, untuk supaya kita lebih